제국 그룹 둘째 아들이야? Ketika gadis cantik miskin diperebutkan oleh dua pria tampan pewaris tahta, yang mana gadis ini adalah anak dari seorang asisten rumah tangga, hingga ia tak sengaja bertemu dengan Kim Tan, pewaris grup perusahaan besar. 근데 왜 안 뛰었어? Akankah perbedaan status menjadi penghalang cinta keduanya? Langsung saja ke alur ceritanya. 네 뒤에. Kim Tan adalah putra konglomerat yang sedang bersekolah SMA di Amerika. Bukan tanpa alasan, sang ayah yang bernama Ketua Kim sengaja mengasingkan Tan di sana karena ia adalah anak dari hasil perselingkuhan. Ditambah lagi keberadaan Tan memang tidak diharapkan oleh Kim Won, kakak tirinya yang saat ini menjadi direktur grup Jaeguk, salah satu perusahaan yang cukup besar di Korea. 있는 집 사자들은 먹고 노는 거야. 꿈을 갖는 게 아니라. Di kantornya, Won sempat bersitegang dengan sekretarisnya yang bernama Tuan Yeon karena diam-diam ia masih meragukan kecakapan Won memimpin perusahaan. 또 그 전에 보고받으신 분 있으세요? Tuan Yeon memang selalu melaporkan hasil kerja di Rut Won kepada Ketua Kim yang saat ini sudah akan pensiun. 지주보다 마름한테 잘 보여라. 회장님 전원이셨습니다. Di Amerika saat itu Tan sedang mengingat kelakuan masa SMP yang tergabung dengan geng terkuat di sekolah. Seorang perundung yang sering diingatnya saat itu adalah Yongdo. Sudah 3 tahun ini Tan berada di Amerika sehingga ia tak pernah berkomunikasi dengan teman-temannya. Yongdo sendiri adalah putra pewaris Hotel Zeus yang gemar berfoya-foya untuk hobi mewahnya. Ia terkenal arogan dan membatasi diri dalam pergaulan. 그만큼 많이 남겨 먹으실 거잖아요. 아이, 단골이신데. Seseorang yang akan menjadi perebutan keduanya adalah Eun Sang, gadis yang berasal dari keluarga sederhana yang bekerja paruh waktu di selanya sekolah untuk membantu perekonomian keluarga. Penghasilan ibunya sebagai ART sangat kurang karena selain Eun Sang, ia memiliki seorang putri bernama Eun Sok yang berkuliah di Amerika. Saat itu Eun Sang sedang merindukan Eun Sok. Ia pun penasaran bagaimana kehidupan kakaknya yang mengaku akan segera sukses dengan menikahi pria kaya raya. Padahal Eun Sok hanyalah seorang pelayan bar yang menjalin hubungan dengan pria berandalan demi mendapatkan tumpangan hidup. Bitch, get out of my house! Saat itu Eun Sang berteduh dari derasnya hujan sekaligus membeli jimat penangkap mimpi, berharap mimpi-mimpi besarnya akan segera terwujud. Meski berasal dari kalangan rendah, namun ada seorang pemuda kaya yang mau bersahabat dengan Eun Sang, yakni Chan Yeong. Pemuda itu kerap datang ke kafe tempat Eun Sang bekerja untuk berkencan dengan kekasihnya. 은상이한테 얘기했어? 은상이한테 못했지. 알바하느라 정신없는데. Berpindah di kediaman pemilik Jaeguk Group yakni Ketua Kim. Istri pertamanya meninggal saat melahirkan seorang putra yakni Kim Won. Ia lalu menikah lagi dengan Nyonya Jung Ji Suk namun tidak memiliki keturunan. Ketua Kim dikabarkan memiliki hubungan perselingkuhan dengan Nyonya Han yang juga ibu kandung dari Kim Tan. 거기 왜 이래? 말도 못해. Eun Sang sebenarnya tak begitu senang karena ibunya sering membawa makanan sisa Nyonya Han. Saat itu Eun Sang diminta tolong ibunya mengirim sejumlah uang kepada Eun Sok. Ibunya ingin memberi uang tersebut sebagai hadiah pernikahan. Tapi ia mengurungkan niatannya datang ke acara pernikahan Eun Sok karena tak ingin membuat putrinya malu. Sebab calon pengantin pria dikabarkan sangat berpendidikan. Merasa penasaran, Eun Sang justru berencana ke Amerika seorang diri untuk memberikan uang tersebut secara langsung. 모시러 올게. 조금만 기다려. Berpindah pada seorang wanita bernama Esther Lee yang sedang merencanakan pernikahannya dengan Tuan Choi. Makan siang itu pun terasa membosankan bagi putra Tuan Choi yakni Yongdo. 앉아. Karena pernikahan dilakukan hanya demi kepentingan bisnis, apalagi ia juga akan menjadi saudara tiri Rahel, teman satu sekolahnya yang juga anak dari Esther Lee. 부탁해. 앞으로 오빠로서 잘 챙겨줘야 한다. 그럼요. Tamparan keras mendarat di wajah Yongdo karena ayahnya menganggap Yongdo tak sopan setelah meninggalkan pertemuan penting ini. Sebenarnya sudah sering kali Rahel menentang pernikahan ibunya mengingat tabiat ayah Yongdo yang keras. Di hari itu juga Rahel berniat terbang ke Amerika menyusul kekasihnya yang tak lain adalah Kim Tan. 여차하면 놀러 앉으려고.
Setiap harinya Eun Sang bekerja keras hingga larut malam untuk mengumpulkan uang membeli tiket pesawat. Dalam 3 hari ke depan, Eun Sang akan berangkat karena urusan paspor sudah beres. Apalagi liburan sekolah juga sudah tiba. 안 온다고? 언니가 결혼을 한다는 거. Melihat sang ibu menyiapkan banyak oleh-oleh untuk Eun Seok membuat Eun Sang bersedih. Ia belum sanggup mengatakan yang sejujurnya jika Eun Sang akan lama berada di Amerika untuk mengadu nasib. Kembali padatan dengan kehidupan mewahnya di Amerika. Saat itu ia mendapat perhatian dari teman di sekolah karena sering bertindak seenaknya hingga diawasi polisi setempat. Secara kebetulan Eun Sang tiba di Amerika bertepatan dengan kedatangan Rahel. Tak sengaja Eun Sang mendengar ucapan Rahel yang berbohong pada ibunya lewat sambungan telepon. Ia berkata jika dijemput oleh kekasihnya dan diperlakukan dengan sangat baik. Padahal saat itu Rahel ke hotel menggunakan taksi. 좀 전에 나보고 웃었죠? 왜 웃었는데? Kim Tan memang tak begitu antusias dengan kedatangan Rahel meskipun gadis itu adalah tunangannya. Tan justru memilih berselancar bersama teman-temannya di sebuah pantai.